Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikta Almaidah Argarini dengan NIM 18060280 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. Di sini, saya akan memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Komik Berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang mana dibimbing oleh dosen pembimbing yang pertama yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Lalu dosen pembimbing yang kedua yaitu Asep Samsudin MPD. Untuk mempersingkat waktu, pokok yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat melalui dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Guru dapat menerapkan media pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat peserta didik turut aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, serta tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Seperti yang kita ketahui, berkembangnya teknologi menjadi salah satu tantangan bagi guru. Mengapa? Karena guru harus mampu mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology yang bisa kita singkat menjadi ICT. Nah, salah satu media pendidikan berbasis ICT ialah mikroskop PowerPoint atau PPT, di mana PPT merupakan salah satu program mikroskop yang dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang dapat membantu guru untuk menerangkan suatu materi kepada siswa agar tercapainya tujuan dari pembelajaran serta dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa. Latar belakang yang kedua yaitu kemampuan pemahaman matematis siswa SD masih rendah. Bersumber pada pengamatan yang telah dilakukan, masih ada siswa yang belum paham mengenai mata pelajaran matematika pada materi luas bangun datar. Ditemukan juga bahwa media yang digunakan di sekolah belum dapat mencukupi, di mana guru hanya menggunakan buku yang ada di sekolah, sehingga pembelajaran di kelas hanya berpusat kepada guru dan siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Solusi untuk dapat membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu diperlukannya media pembelajaran. Latar belakang yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran komik berbantuan PPT menggunakan model example not example merupakan salah satu solusi untuk guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, di mana dengan bantuan media pembelajaran diharapkan siswa menjadi lebih paham akan materi pembelajaran di kelas, serta siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Rumusan masalah yang pertama yaitu seperti apakah pengembangan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang kedua,
Bagaimana langkah-langkah pembuatan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang ketiga, seberapa tinggi tingkat kepraktisan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang keempat, bagaimana tingkat keefektifan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengembangan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan media komik berbantuan PPT menggunakan model example non example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kepraktisan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat keefektifan media komik berbantuan PPT menggunakan model example not example untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa SD kelas 4. Metode penelitian yang digunakan yaitu R&D atau Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Langkah-langkah yang saya ambil dalam penelitian ini hanya 6 langkah. Yang pertama ada penelitian dan pengumpulan data, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga pengembangan draft produk, yang keempat uji coba awal, yang kelima perbaikan hasil uji coba atau revisi, yang keenam uji coba lapangan. Subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjek penelitian yang digunakan 64 siswa sebagai subjek penelitian. Lalu lokasi ada di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yaitu yang pertama ada SDN Cibodas 3, yang kedua SDN Galanggang 5, yang ketiga SDN Galanggang 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, lalu yang keempat instrumen tes. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Untuk dapat digunakan di dalam kegiatan pembelajaran, media yang dikembangkan harus diuji kevalidan oleh para ahli, yakni ahli media dan ahli ICT. Hasil yang diperoleh dari uji validasi media memperoleh persentase yaitu 81,81%, di mana hasil persentase tersebut masuk ke dalam kategori sangat layak. Lalu, untuk uji validasi ICT memperoleh hasil 81,42%, di mana hasil tersebut masuk ke dalam kategori sangat layak. Dari hasil uji validasi media dan ICT yang telah diperoleh menunjukkan bahwa media yang dikembangkan masuk ke dalam kategori sangat layak untuk dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu ada hasil tingkat kepraktisan produk, di mana diperoleh dari pengisian lembar angket siswa.
Nah, untuk SDN Cibodas 3 memperoleh persentase yaitu 89,68%, di mana masuk dalam kategori sangat praktis. Lalu untuk SDN Galanggang 5 memperoleh rata-rata 80,46%, masuk dalam kategori praktis. Lalu SDN Galanggang 1 memperoleh 94,78%, yang mana masuk ke dalam kategori sangat praktis. Untuk nilai praktikalitas keseluruhan dari ketiga sekolah tersebut memperoleh rata-rata persentase 88,31%, di mana masuk dalam kategori sangat praktis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa media komik berbantuan PPT yang dikembangkan oleh peneliti masuk ke dalam kategori sangat praktis. Hasil dari keefektifan produk diperoleh dari pretest dan posttest yang diisi oleh siswa, di mana pretest digunakan sebelum menggunakan media pembelajaran dan posttest setelah menggunakan media pembelajaran. Untuk mengkaji adanya peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa sebelum dan sesudah digunakannya media pembelajaran komik berbantuan PPT, maka dilakukan uji data N-Gain, di mana hasil dari sekolah SDN Cibodas 3 memperoleh persentase pretest 42,81% dan posttest memperoleh 77,5%. Untuk N-Gain 0,63, persentase N-Gain 63%, masuk ke dalam kategori cukup efektif. Lalu SDN Galanggang 5 memperoleh persentase pretest 37,18, lalu memperoleh persentase posttest 78,75%, serta N-Gain 0,66, persentase N-Gain 66%, masuk ke dalam kategori cukup efektif. Untuk SDN Galanggang 1 memperoleh persentase pretest 45,42% dan persentase posttest memperoleh 84,85%. N-Gain 0,72, persentase N-Gain 72%, masuk ke dalam kategori cukup efektif. Lalu nilai N-Gain keseluruhan dari ketiga sekolah tersebut memperoleh N-Gain 0,67 dengan persentase N-Gain 67%, masuk ke dalam kategori cukup efektif. Maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat keefektifan produk dari media komik berbantuan PPT masuk ke dalam kategori cukup efektif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu yang pertama, pengembangan media komik berbantuan PPT pada mata pelajaran matematika, materi luas bangun datar memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan dengan nilai yang telah diperoleh, validasi ahli media 81,81%, untuk validasi ICT 81,42%, hasil dari presentasi tersebut valid dan layak untuk digunakan. Lalu, media komik berbantuan PPT dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 4.
berdasarkan hasil uji coba terbatas yang dilakukan di 3 sekolah, memperoleh persentase keseluruhan yaitu 88,31%, yang mana dapat kita simpulkan bahwa media komik yang dikembangkan sudah masuk ke dalam kategori sangat praktis. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil pretest dan posttest, dengan menggunakannya media komik berbantuan PPT, hasil keseluruhan Endgain memperoleh hasil 67%, di mana hasil tersebut masuk ke dalam cukup efektif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa media komik yang dikembangkan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman matematis siswa. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.